Bu Ani langsung atau saya dari dulu? Ibu. Boleh, Iya. diam. Iya. Baik, kita mulai ya Bu Ani, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya sebagai pengajar praktik dari Bu Ani, Bu Rin ingin mendampingi saya ya sebagai observer. Nah, untuk Bu Rini sebagai coach, Bu Ani sebagai coach. Bu Ani juga sudah tahu ya bahwa coaching ini kegiatan untuk menggali saja, jadi tidak perlu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan oleh Bu Ani. Dan untuk Bu Ani, sejauh ini kompetensi apa yang Bu Ani sudah miliki terkait dengan kegiatan coaching ini? Beri pertanyaannya. Jadi untuk sementara yang Ibu Ani miliki ya, tapi yang ingin Ibu Ani kembangkan berikutnya menjadi pendengar aktif secara aktif. Jadi memang sebelumnya pernah, jadi yang udah saya miliki itu mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan penuh. Kemudian yang akan saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Baik Bu Ani, mungkin nanti Bu Ani silakan dilanjutkan. Jangan lupa untuk mengikuti adoptif. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu Ani. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya. Tujuannya saya di sini ingin melakukan berdiskusi ya Bu sama Ibu. Kemarin kita udah observasi di saat jam pembelajaran Ibu ya. Kemarin saya izin masuk ya Bu. Ikut itu pada tanggal berapa Bu? Tanggal 17 Oktober ya kemarin ya. Terima kasih ya Bu sudah memperbolehkan saya untuk ikut di dalam kelas pembelajaran Ibu. Nah, pada hari ini Bu, tujuannya saya ingin kita merefleksi kembali gitu ya, kembali bagaimana hasil dari kegiatan observasi kemarin gitu. Nah, kira-kira nih Bu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi kemarin, menurut Ibu apa ini? Menurut Ibu bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Senang ya Bu, karena sudah menjalankan tugas kita sebagai guru itu dengan sangat baik gitu. Jadi perasaan saya senang Bu. Senang ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk perasaan saya lihat juga luar biasa Bu Rini. Kemarin kita juga udah berdiskusi ya Bu ya, berbincang-bincang sebelum observasi. Ibu udah mantap dengan perencanaannya. Menurut Ibu rencananya rencana pembelajaran yang udah Ibu susun kemarin, apakah tujuannya udah tercapai sesuai dengan yang udah Ibu rencanakan? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai tujuan apa yang saya inginkan kan Bu. Kemarin saya juga itu kan mengajarnya di kelas 11 tentang teks laporan observasi, yaitu anak itu di KD saya itu dengan KD menulis. Mereka itu bisa menulis teks struktur observasi itu dengan baik dan benar. Nah, dengan pembelajaran saya kemarin alhamdulillah tercapai Bu. Mereka sudah bisa menulis, melihat apa barangnya itu dan menulis struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dipersenkan nih Bu, untuk tercapainya tujuan pembelajaran itu kira-kira dari berapa siswa Bu? Kami 25 siswa. 25 ya, kira-kira berapa persen gitu Bu yang memang berhasil nih tujuan pembelajaran Bu Sarini tercapai seperti itu? Kalau dilihat dengan antusias anak-anak ya Bu, alhamdulillah mungkin kalau saya persenkan itu sudah bisa 90% itu anak-anak sudah bisa menganalisis struktur teks laporan observasi itu dengan baik dan benar. Dan karena mereka penyampaian mereka itu sangat luar biasa, karena bukan satu media yang mereka gunakan. Ada kelompok yang menggunakan Canva, terus ada kelompok yang memang menganalisis secara langsung barangnya itu gitu Bu. Jadi
seperti bunga, mereka langsung mengambil bunganya. Jadi setiap kelompok itu menganalisis apa bentuk bunganya, daunnya, terus apa sih manfaat dari bunga tersebut. Dan ada juga saya lihat mereka itu membuat scrapbook. Pada sebelum pembelajaran minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan mereka bisa menggunakan media yang mereka sukai gitu. Jadi tidak saya tentukan medianya Bu. Jadi tapi di dalam kelompok itu juga saya sudah mendiagnosiskan dari awal, asesmen diagnostik awal bahwa setiap kelompok itu tidak harus anak itu pintar-pintar semua, yang bodoh-bodoh semua, gitu kan, yang setengah-setengah semua, tapi kita kelompokkan berdasar tingkatan. Jadi dalam satu kelompok itu ada anak yang memang tingkatan pembelajarannya tinggi, tengah, sampai yang bawah gitu. Jadi untuk mereka itu bisa berkolaborasi sehingga mereka bisa menciptakan media pembelajaran mereka sendiri gitu kan Bu. Nah setelah saya lihat luar biasa, ya lihat mereka tuh bisa membuat scrapbook gitu kan, terus membuat dari Canva, terus memang menganalisis secara langsung gitu kan Bu. Itu sih Bu. Iya luar biasa ya Bu ya. Kemarin saya melihat antusias anak nih yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran di Jambu saat ini. Di saat kegiatan pembelajaran anak antusias, mereka langsung alhamdulillah tidak ada yang ngantuk ke Bu. Mereka antusias dan mereka juga kontekstual ya, karena juga, langsung di lingkungan apa nih yang ada gitu dimanfaatkan. Iya benar. Nah kemarin tuh saya baca juga Bu di modul Ibu itu udah ada dituangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemudian sudah ada PSE-nya gitu. Kemarin tuh rasanya gimana Bu? Apa pelaksanaannya gitu? Setelah sebelum kita terjun di observasi kan kita ada prakan Bu. Nah setelah itu kan Bu Ani mengatakan Ibu pernah dengar dengan kata-kata PSE, diferensiasi. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya saya sudah menerapkan, cuma kata-kata itu belum saya dengarkan gitu Bu. Kalau misalnya kayak PSE kan membuat kesiapan anak itu secara mandiri gitu kan ya, dari sisi lingkungannya. Padahal kalau dalam setiap pembelajaran hari-hari pun itu kita terapkan, cuma kan kita tidak tahu bahwa itu yang dinamakan PSE, kesadaran diri siswa. Terus kita juga menggunakan konten, padahal dan saya baru tahu rupanya si konten itu nama lainnya itu berdiferensiasi gitu kan, berdiferensiasi konten gitu. Padahal itu sebenarnya udah kita terapin, cuma kan tidak kita ketahui bahasa lainnya. Dan alhamdulillah setelah kita penerapan itu semua anak-anak antusias gitu kan Bu, karena tidak hanya dengan media buku cetak, tapi mereka melihat konten dari YouTube gitu kan. Nah jadi mereka tahu oh ternyata menganalisis struktur itu harusnya dari awal dulu. Apa sih yang harus ditulis mereka? Mungkin kayak kemarin kan saya menayangkan lidah buaya. Jadi bentuk lidah buaya itu seperti apa? Terus manfaat dari lidah buaya itu apa? Dan mereka tuh punya rangsangan gitu kan, untuk nanti ketika mereka membuat mereka udah tahu apa-apa aja yang harus mereka lakukan. Nah dengan PSE alhamdulillah juga membangun kesadaran diri siswa bahwa setelah masuk kelas itu harus bersih. Terus kesiapan diri mereka untuk belajar. Kalau ruangan kotor kan gimana gitu kan pembelajarannya itu pasti tidak efektif gitu kan, di mana-mana sampah atau bajunya masih tidak rapi gitu kan. Nah kita juga harus merapiin mereka dulu, kesiapan diri mereka dulu sebelum mereka menerima pembelajaran dari kita. Kalau misalnya dengan diri mereka sendiri tidak siap, bagaimana bisa menerima pembelajaran gitu. Itu sih Bu. Luar biasa ya Bu ya. Berarti alhamdulillah ya Bu terlaksana ya Bu PSE dan berdiferensiasinya, dan anak itu antusias. Memang saya lihat waktu pas Ibu observasi itu, di saat kita pelaksanaan observasi anak antusias, dan itu juga memberikan energi yang positif, sangat-sangat positif ke anak, semangat ya Bu ya. Jadi memang luar biasa. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada kendala nih Bu yang Ibu alami di saat
kegiatan pembelajaran yang udah Ibu laksanakan kemarin? Kalau untuk kendala alhamdulillah tidak ada ya Bu. Tidak ada Kendalanya ya. semuanya berjalan dengan sesuai dengan modul Iya. dan anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Kira-kira nih Bu, untuk kedepannya ada nggak rencana untuk meningkatkan pembelajaran atau rencana untuk pembelajaran berikutnya gitu? Mungkin Bu, saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman sejawat dulu ya kan Bu, apa yang sudah saya dapatkan dari Bu Ani, karena alhamdulillah dengan adanya CGP ini sangat membantu kami yang belum CGP gitu kan Bu. Jadi kami tahu apa saja sih yang harus dilakukan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengelola kelas, terus membuat anak itu nyaman, terus tujuan pembelajaran kita itu tercapai gitu kan Bu. Jadi mungkin yang saya dapatkan hari ini dari Bu Ani, mungkin saya akan berbagi dulu praktik balik ke rekan-rekan sejawat gitu kan Bu. Nah untuk kedepannya mungkin saya lebih banyak lagi Bu belajar dari Bu Ani gitu untuk Sama-sama belajar Bu. untuk meningkatkan pembelajaran saya selanjutnya. Mungkin ada ice breaking yang menarik gitu dari Bu Ani yang harus saya terapkan di kelas, karena kan kalau anak-anak kan pasti cepat bosan kan Bu. Jadi mungkin saya akan menggali, mungkin cari-cari informasi ice breaking lah Bu, yang lebih menarik yang akan saya terapkan di dalam kelas Bu. Iya, itu rencana ya Bu ya. Iya. Semoga rencananya bisa terrealisasikan dan berjalan lancar. Amin. Kira-kira nih Bu, kapan mau melaksanakan rencana tersebut? Kalau praktik barik, insya Allah akan secepatnya Bu ya. Habis dari ini mungkin saya langsung ke kawan-kawan untuk berbagi praktik baik bahwa kita tuh tidak hanya menonton dengan buku gitu. Media-media elektronik itu kita pergunakan. Jadi anak-anak itu tidak cepat bosan dan tujuan pembelajaran kita juga tersampaikan gitu kan Bu dengan baik. Kalau untuk ice breaking mungkin setelah ini saya akan bisa tanya lagi dengan Bu Ani. Boleh Bu. Bagaimana cara membuat ice breakingnya lebih menarik gitu kan Bu. Tetap semangat ya Bu, sangat luar biasa rencananya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Kita tetap berkolaborasi ya Bu. Nanti kita boleh adakan diskusi-diskusi selanjutnya sehingga sama-sama nih apa yang baik di saya boleh saya bagikan ke Ibu, dan apa yang baik di Ibu bagikan juga ke saya dan teman-teman gitu ya. Baik Bu. Untuk rencana Ibu berarti tadi kira-kira siapa aja nih yang terlibat gitu? Untuk bagi praktik baik ya Bu, pastinya saya mohon maaf kan banyak guru-guru kita yang sudah berumur lanjut gitu kan Bu. Mereka juga mungkin sama seperti saya pemikirannya dulu hanya mengandalkan buku gitu kan. Tapi dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini kita tidak boleh hanya mengandalkan buku gitu kan. Kita harus media elektronik yang harus kita buat gitu. Mungkin kayak si Bu Sulfiati kan beliau memang umurnya udah lumayan untuk menginjak usia tua gitu Bu. Jadi mungkin orang-orang seperti itu yang kita harus rangkul supaya mereka sama seperti kita, jadi bisa mengerti gitu kan. Jadi tidak hanya mereka lewat hanya buku saja, jadi mereka bisa berkembang sih Bu gitu. Sangat luar biasa ya Bu, tetap semangat. Semoga rencana Bu Sarini tadi bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa tetap berkolaborasi sehingga kebutuhan belajar ya Bu, kebutuhan belajar siswa kita terpenuhi. Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, terima kasih Bu Ani, Bu Rini sudah belajar mempraktekkan coaching ya. Baik Bu Ani, dari yang sudah kami lihat selaku observer ya, sebelum saya menyampaikan apa yang kami lihat, menurut Bu Ani apa yang sudah Bu Ani lakukan yang sudah terbaik dalam kegiatan coaching tadi? Saya bisa berkehadiran penuh Bu di di saat proses coaching tadi, mendengarkan coach saya bercerita, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Sarini dengan semangat bercerita apa yang udah dilaksanakan, apa yang kompetensi yang udah Bu Rini dapatkan seperti itu. Kemudian
sebenarnya tadi udah saya ngerasa sudah bisa juga saya menjadi pendengar yang aktif karena ada respon dari saya seperti itu, memancing Bu Sarini lebih banyak lagi bercerita gitu Bu, pengalaman yang udah didapatkan Bu Sarini setelah kegiatan observasi kemarin. Ada hal-hal yang mungkin menurut Ibu kurang atau tidak ada? Tidak ada. Oh, baik. Baik, Bu Ani, terima kasih atas penyampaian refleksi dirinya ya. Nah, ini saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan terkait Bu Ani melakukan coaching kepada Bu Rini ya. Di sini secara prinsip coaching tadi sebagian besar dari 8 kriteria itu Bu Ani ada beberapa yang ketinggalan, namun tidak mengurangi sebagian besar itu yang bagusnya. Tadi masih di awal Ibu Ani, kan kita itu kan alur tirta. Alur tirta itu kan ada tujuan ya. Nah, tadi masih belum terlihat bahwa tujuan itu ditetapkan oleh rekan sejawat. Tadi masih dari coachnya kan begitu. Tapi kalau untuk yang lain, untuk Bu Ani tidak menggurui, sudah terlihat dengan Bu Ani memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, Bu Rini menjawab. Terus kemudian percakapan sudah terlihat dua arah, bukan hanya Bu Ani aja, justru saya terlihat banyak Bu Rini yang bercerita ya. Kemudian ada tadi Bu Ani memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga Bu Rini dengan semangat sampai menyatakan senang dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu tahunya ternyata dari guru penggerak dan sebagainya kan, berarti dampaknya sudah terlihat. Nah, tadi juga sudah dihasilkan tindak lanjut yang terlihat ya, meskipun tadi mungkin di pertanyaan terakhir ada juga tindak lanjutnya, tapi secara tidak langsung tadi saya mendengar juga pernyataan dari Bu Rini menyatakan bahwa sudah paham nih bahwa diferensiasi itu bukan mengelompokkan di gaya belajar, namun tingkat kesulitan ada tinggi, menengah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang memiliki kompetensi menengah, rendah, menengah, dan tinggi. Dan kemudian Ibu juga sudah mempertegas apa rencana Bu Rini. Ternyata Bu Rini akan menambah terkait tentang ice breaking biar tambah antusias anak-anaknya. Terus satu lagi tadi yang terlupa, Ibu sudah menutup tapi tidak menyimpulkan dari hasil gitu ya. Tidak apa-apa Bu Ani, ini kan dari 8 kriteria, insya Allah Bu Ani sudah termasuk yang baik gitu. Jadi tidak cukup, tidak kurang. Jadi nanti mungkin lebih diperdalam lagi biar ini ya, biar Ibu lebih mendalam lagi. Namanya coaching itu tidak bisa 1 kali 2 kali, tapi harus sering. Tapi ini sudah bagus dan luar biasa. Menurut saya ini sangat baik buat menurut saya ya. Jadi nanti tinggal meneruskan. Mungkin itu hasil dari observasi kami ya. Terima kasih Ibu Rini dan kami. Terima kasih Bu.